Dan ini cerita sehari sebelum kita memasuki Linau, kediaman Om Sirajuddin yang ada di Linau Kaur. Ya, waktu itu udah mulai malam ini memasukin kawasan hutan lindung di Bukit Barisan Selatan. Dan udah mulai gerimis udah mulai. Ya, ini yang kejutan pertama kali kita masuk di Sumatera ini, karena ini di luar riset kami, di luar sepengetahuan kami. Ternyata masih ada satu hutan lindung lagi. Saya kira yang hanya ada di belakang yang sebelum Krui itu, tapi ternyata setelah Krui ini ada satu lagi masuk ke sini yang saya nggak dapat nggak siap dengan kondisi ini. Dan ternyata jalannya ini teman-teman, di dalam itu banyak yang rusak di pas mungkin bulan-bulan ini ya. Dan kita ketemu juga pohon yang tumbang di tengah jalan, mesti harus kita melipir ke pinggiran. Ditambah lagi pas di tengah-tengahnya ini hujan lebat gak karu-karuan dan suasananya gelap gulita. Kita harus buru-buru ngambil jas hujan untuk dipakai di tengah-tengah hutan. Jadi suasananya chaos dan ya gak siap dengan beberapa kamera, emang handphone yang harus diamankan. Dan akhirnya tengah malam kita sampai di Linau, di kediaman Om Sirajuddin. Ya kira-kira jam 7 udah jam 8 lebih ya, sampai di Linau ini. Dan buat info ke teman-teman, Linau ini adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Meje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Mantap. Sarapan dulu biar nggak oleng ngegasnya nanti. Oke. Ini masih di Kaur Pintuan. Bentar lagi kita akan ngegas ke Bengkulu. Ini kira-kira perjalanan ya mestinya 6 jam, tapi karena kita nih slow rider ya nyantai, nanti sesampainya di sana aja. Sampai ketemu nanti ke Bengkulu. Oke, persis setelah sarapan kita foto-foto dulu sebelum berangkat ngegas ke Bengkulu. Oh, ini dari konten nih? Oh, ada video. Oke. Kita masih halo. Buat teman-teman semua, kita masih ada di rumahnya Om Sirajuddin. Dan dari semalam kita dijamu luar biasa, ngobrol banyak kita tentang motor, tentang banyak hal, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Om. Amin. Oke, setelah kita berpamitan kita tancap gas menuju ke Bengkulu. Dan kira-kira jarak tempuh sekitar 6 jam dari Linau Kaur menuju ke Bengkulu ini. Kita akan melewatin kota Pintuhan, Mana, Taes, dan kemudian ke kota Bengkulu. Dan ini adalah rute perjalanan kami dari Pintuhan menuju ke Bengkulu. Sebelah kiri saya ini adalah pantai dan ada pelabuhan Linau, pelabuhan kecil yang tapi ya lumayan ramai juga. Kata Om Sirajuddin, banyak nelayan yang pada sandar di situ. Dan Linau ini juga penghasil gurita yang terkenal di sini. Banyak yang dijual di pinggir-pinggir jalan juga, yang gurita kering maupun yang basah. Juga banyak juga turis-turis asing yang datang ke sini di Pantai Linau ini, terutama turis
dari Amerika yang banyak pada melakukan snorkeling karena kondisi terumbu karangnya yang masih bagus. Ada juga aktivitas lain untuk berlibur di Lino ini, yaitu dengan ikut berburu gurita dengan nelayan-nelayan lokal di sini. Aktivitas yang pasti seru tentunya. Sayangnya saya nggak bisa mencoba semua itu karena keterbatasan waktu di touring ini. Akhirnya nyicipin bengkel juga di daerah Kaur. Ganti kabel gas karena putus, dan ada beberapa baut box di bengkel. Apa nih bang? Bengkelnya? Diplo Motor bang. Ya? Diplo Motor. Di Kaur ya? Ya, Kabupaten Kaur. YouTube pak? Ya, kabel gas putus, bisa kempas di bengkel. Setelah selesai untuk perbaikan motor dengan kabel gas yang putus tadi, memang jarang-jarang sebenarnya kalau kabel gas itu. Cuman ya itu tadi, pas untungnya pas ada di bengkel. Sebenarnya saya tadi benerin baut bracket box yang kendor karena memang kondisi jalan di sebelum masuk ke pintuan ini waktu kemarin malam di hutan Bukit Barisan itu, Bukit Barisan yang kedua itu kan jalannya hancur semua, dan ya terpaksa kita harus agak ngebut juga, agak susah-susah untuk pilih-pilih jalan. Ya tiba-tiba ketemu lubang gitu, hajar terus, ya akibatnya banyak baut-baut yang pada kendor. Saya coba pas kebetulan ada bengkel di situ, kita benerin di situ. Kabel gas yang tiba-tiba putus juga di situ. Nah ya kebetulan aja. Kalau di tengah jalan kayak gini, wah. Dan catatan buat teman-teman juga yang melakukan perjalanan pakai motor ya, kalau sejenis kabel gas, kabel kopling. Kalau kabel kopling saya emang bawa spare-nya waktu itu ya, cuman kabel gas memang jarang juga ya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lain mungkin kalau kabel gas memang agak jarang, tapi tetap ternyata itu kita harus prepare, biarpun kemungkinannya kecil ya, tapi tetap ada. Dan sebenarnya kalau kita bawa juga nggak makan space sih sebenarnya. Kalau di box itu juga nggak makan space sebenarnya. Sebaiknya emang harus kita bawa. Kalau tiba-tiba itu terjadi di tengah hutan, kita harus terpaksa benerin sendiri. Tapi kalau emang nggak ada spare-nya, spare part-nya nggak ada, akan repot juga gitu. Karena ini perjalanan rute jauh ya. Dan ini kita udah memasuki kota Mana. Udah ramai sekali ini kotanya di sini. Sebentar lagi kita akan belok kanan. Di depan itu ada sebuah tugu yang dari pencarian saya namanya Tugu Kertonyono, yang persis seperti yang ada di Ngawi, cuman kalau di sana Kartonyono. Nah ini ada hubungannya apa enggak? Saya jadi teringat seorang penyanyi yang mempopulerkan tugu tersebut. Gak tahu nih teman-teman, mungkin bisa komen ya. Mana ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Biarpun daerah ini mayoritas pantai sebagai ikon wisata, namun di Mana ini ada juga tempat wisata sungai yang asri dengan air yang jernih dan dengan cekungan yang dihimpit oleh tebing yang curam. Mereka biasa sebut dengan nama tempat ini Lubuk Supit. Setelah beberapa jam kita riding dan saatnya kita untuk makan siang. Makan dulu kita. Biasa. Ikan apa namanya nih? Ikan apa namanya? Hah?
Ikan apa? Kepo. Ikan. Selepas meninggalkan kota Mana, kita lanjut menuju ke kota Bengkulu, melewati pantai yang panjang sekali di tepi jalan ini. Salah satunya yang populer di warga lokal di sini adalah Pantai Ancol Maras 2. Nah, kayak Jakarta juga nih, pakai Ancol. Banyak juga deretan warung-warung di sepanjang pantai ini, dihiasi jajaran pohon kelapa yang menjulang tinggi-tinggi, menambah indahnya suasana pantai di sepanjang jalan Mana menuju ke kota Bengkulu ini. Jalannya halus mulus panjang pantai ini, ya kalau ada lubang juga nggak seberapa banyak ya. Intinya mulus lah pokoknya. Sayang tadi pas makan siang kita kecepatan nih, makannya di ada warung Padang gitu, dan memang perut sudah mulai keroncongan ya. Jadi stang motor nih rasanya pengen pilok sendiri aja. Gitu. Tapi emang kalau pas kita lagi riding gini ya, kalau merasa lapar tetap harus langsung, jangan ditunda-tunda. Karena tadi pas kira-kira jam 12:30 untuk makan siang di situ, sekalian sholat jam 1, karena kalau di Bengkulu ini, kalau Jakarta kan kita biasa jam 12 lebih dikit untuk sholat zuhur, tapi kalau di Bengkulu ini jam 12 lebih, seingat saya hampir 12:30 gitu. Jadi pas memanfaatkan waktunya biar nggak banyak berhenti, jadi kita makan langsung sholat juga di rumah makan di situ. Nah, ini kiri jalan cakep banget nih pantainya ini, teman-teman. Di sepanjang ya jalan ini yang jalannya halus, pantainya bagus panjang jalan ini. Saya nggak bayangin ini kalau posisinya di dekat-dekat Jakarta ya, ada suasana kayak gini, aduh, akan banyak orang yang datang ke sini ini. Nah, inilah jalur dari jalan dari kota Mana menuju ke Bengkulu ini. Ini teman saya si Dion nih, jadi kita bertiga. Tapi si Dion ini nanti ke depan sering-sering dia belok sendiri, dia punya agenda sendiri, nanti gabung lagi dengan kita lagi gitu. Jadi saya bertiga. Yang di depan ini Om Pio, terus tadi Dion yang bergabung mulai dari Lampung kemarin, dari Pringsewu. Nah, depan ini nanti kita akan berhenti untuk foto-foto dulu sampai di Tais ini, masuk di kota Tais. Ada ikon kota yang cukup mencolok, kita berhenti untuk foto-foto di sini dulu. Saya nggak tahu kotanya ini yang di sebelah mana, mungkin masuk ke Gapura itu ke sana, tapi kita lewat lingkar luarnya ini, istilahnya ini lingkar luarnya kota Tais ini untuk menuju ke kota Bengkulu. Dan ini sudah memasuki kota Bengkulu. Saya nggak ngambil banyak tadi di sepanjang perjalanan karena ya kurang lebih sama situasinya, kanan kiri. Kalau tadi sih setelah pantai-pantai, karena jalurnya yang saya bilang tadi untuk masuk ke kanan dari peta ketahuan ya, itu jalurnya udah belok ke kanan menuju ke perbukitan dan biasa banyak beberapa pohon perkebunan sawit kayak gitu. Dan ini udah mulai memasuki pinggiran kota Bengkulu. Kira-kira hanya beberapa kilometer lagi kita udah memasuki kota Bengkulu, dan ini sudah sekitar jam 4 ya saya masuk ke kota Bengkulu ini.
Ya kotanya lumayan bersih juga, udah mulai memasukin kota. Ini jalan ada 2 jalur ya, yang sebelah kiri ini tadi ada 4 ruas, yang sebelah kiri ini kita ada 2 jalur searah menuju ke kota Bengkulu, dan dari kota Bengkulu menuju ke Tais, menuju ke mana itu sebelah kanan ini dia 2 jalur juga, jadi lumayan lebar. Dan ya, saya kira di sini nggak ada kemacetan ya. Kalau di Bengkulu ini masih lumayan sepi untuk jam-jam segini, jam pulang kerja. Kalau di Jakarta atau di Jawa ya itu mungkin sudah padat, tapi kalau di sini ya lumayan sepi lah. Ini sepi banget. Memang ini belum memasuki pusat kotanya. Sebentar lagi kita memasukin pusat kotanya. Ada beberapa destinasi wisata di seputaran kota Bengkulu ini. Di antara yang pertama yaitu Fort Marlborough atau Benteng Marlborough, benteng tua yang masih banyak dikunjungin wisatawan ke sini. Yang kedua, rumah pengasingan Bung Karno yang masih terjaga rapi dan asri. Kemudian ada juga Pantai Panjang yang masih menjadi dominan dari Provinsi Bengkulu ini, masalah pantai ya, karena memang banyak dan memang indah-indah pantai di Provinsi Bengkulu ini. Pantai Panjang ini namanya juga Pantai Panjang, memang dia tuh membentang panjang banget dan dinikmati asik banget di sore hari. Ada Museum Bengkulu juga, dan masih banyak ya tempat wisata-wisata lain di seputaran kota Bengkulu ini. Yang jelas kalau pantai-pantainya ya, pantai pasirnya putih bagus. Memang ada juga tadi yang kita di setelah mana tadi di pantai Ancol Maras 2 tadi memang bebatuan ya, tapi kalau di seputaran kota Bengkulu ini ada pantai pasir putih namanya, yang benar-benar pantainya memang putih bagus. Banyak masih pantai-pantai di Bengkulu ini yang memang menjajakan keindahannya. Ada banyak, ada pantai Sungai Suci, ada pantai Jakat, ada banyak lah pokoknya pantai-pantai di sini. Nah, kita udah memasuki pusat kotanya ini. Sebentar lagi saya akan cari tempat penginapan. Akhirnya kita dapat satu penginapan di pinggir pantai itu, dan hujan turun setelah ini kenceng banget, dan video kita skip karena beberapa saya nggak bisa dapat gambar yang lain. Dan ya ini akhirnya pagi-paginya kita baru bisa dapat gambarnya. Ini suasana pagi hari ketiga kita di hotel di Bengkulu ini. Dan mohon maaf teman-teman karena nggak bisa expose banyak setelah kita ada di dalam kota Bengkulu, karena setelah video yang tadi itu hujan lebat banget semalaman di Bengkulu ini, dan kita akhirnya menginap di hotel ini. Dan ini juga video terakhir di episode 3 ini. Sampai ketemu di episode 4 nanti. Oke, berangkat dari Hotel Rafflesia di Bengkulu menuju ke Mukomuko. Ikuti perjalanan sepanjang jalan dari Bengkulu menuju Mukomuko yang katanya bagus banget.